Hallelujah. Haleluya. Lord, forever you are crowned King of Kings and Lord of Selamanya Lords. Tuhan, Engkau adalah Allah yang dimahkotai So sebagai Father, Raja. continue to do a special work in this place. Teruslah bekerja Tuhan dalam tempat ini. Father, I pray for our senior pastors that are here today. Tuhan, kami berdoa untuk para gembala-gembala sidang yang ada di tempat ini. Lord, you will grant them wisdom. Tuhan, berikanlah kepada mereka Tuhan hikmat-Mu. Grant them wisdom as they lead their churches. Sementara mereka memimpin gereja-Mu Tuhan, berikanlah kepada mereka hikmat-Mu Allah. I pray, Father, for associate pastors and leaders that are here, that you will help them learn to work with the senior pastors. Kami juga berdoa Tuhan untuk para gembala-gembala yang membantu para gembala sidang senior di gereja mereka masing-masing Tuhan, juga untuk semua pengerja yang hadir. And so Lord, we commit this time into your hand. Dan kami memberikan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. We love you, we praise you. Kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. You may be Amin. seated. Anda bisa silakan duduk kembali. Hallelujah. Maaf sound system. I hope you had a great dinner. Saya harap semoga semua Anda mendapatkan makan yang luar biasa, menikmati makan malamnya. Alright, it was quite early for a lot of us. Ya agak lebih awal ya buat kita makan malamnya. Alright, I saw there's still one whole stack of questions that are here. Jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan setumpukan lagi nih di sini, di depan sini. Can I put this on pause first? Boleh saya tunda ya jawabnya? Let me finish this 10 commitments that I want to just kind of share with us for now. Jadi saya mau bagikan tentang 10 hukum yang akan saya bagikan saat ini. And thereafter, I want to kind of address some of the things that are here and also address some of the things that I mentioned in the earlier session. Jadi mungkin kemudian saya bisa bahas beberapa hal yang ada pertanyaan di depan juga yang di sesi pertama tadi. Let me say that that which I'm going to talk about in the next 45 minutes is taken from my thesis in my master's paper for my course in organizational leadership. Ya, jadi apa yang saya akan bagikan ini adalah apa yang sudah menjadi tesis saya. So I just want to take from something that I've written to just kind of share with us here, and then maybe make some comments as you and I go through the change management process. Jadi apa yang saya membagikan adalah mengenai bagaimana melalui proses manajemen perubahan yang terjadi di sana. Now, first of all, let me say in a preface that senior pastors, you hold the key to change. Ya, jadi pertama saya mau tekankan dulu bahwa para gembala sidang, Anda memegang kunci terhadap perubahan. You are a very important person in this whole change process. Dan Anda adalah orang yang paling penting di dalam seluruh perubahan ini, proses perubahan ini. I know for a fact, having spoken to many pastors all over the world, the biggest thing that stop pastors from changing is number one, fear. Dan hal yang saya temukan sementara saya bertemu dengan banyak gembala-gembala sidang yang membuat seseorang berhenti dalam perubahan, itu yang pertama itu adalah rasa takut. Fear of the unknown. Rasa takut untuk tidak dikenali. Fear of failure. Takut untuk mengalami kegagalan. Fear that results in personal embarrassment. Takut untuk bisa mengalami rasa malu. Alright, so those are very real sentiments. Dan ini adalah merupakan sentimen-sentimen pribadi gitu yang bisa terjadi dalam diri seorang gembala. We're not dismissing them. Maybe at the end of this session, let's pray to break fear in our lives. Dan ini adalah sesuatu yang memang nyata terjadi, dan di akhir sesi ini mari kita akan berdoa supaya rasa takut ini bisa dihancurkan. Okay, and then let me make a statement here for those of you that are not senior pastors. Dan mari saya juga saat ini mau buat satu pernyataan buat Anda semua yang bukan gembala sidang. Your role is to support your senior pastors. Peranan Anda adalah untuk menunjang, menopang gembala sidang Anda. Your role is to pray for your senior pastor.
peranan Anda adalah untuk berdoa untuk gembala sidang Anda. And even if you want to change, but your senior pastor don't want to change, you must still submit to the leadership of your senior pastor. Dan bahkan jika Anda mau berubah, tapi kalau gembala sidangnya belum mau berubah, Anda tetap masih harus tunduk kepada gembala sidang Anda. Are you hearing what I'm saying? Anda dengar apa yang saya katakan? Can the rest of you say amen? Bisakah Anda bilang amin? In 1985, Di tahun 1985, not only did I step into full-time ministry, saya nggak cuma sekedar melangkahkan kaki masuk ke dunia pelayanan, but I also stepped into the prophetic ministry. tapi saya juga melangkah masuk kepada pelayanan profetik. I got involved with the prophetic ministry, Saya terlibat di sana. and I saw a lot of excesses that comes from the prophetic ministry. Dan saya melihat di sana apa yang terjadi dalam pelayanan profetik. The Assemblies of God Singapore closed the door on the prophetic ministry in 1980s. Ya, pada tahun 80-an, Gereja Sidang Jemaat Allah di Singapura menutup pintu terhadap pelayanan profetik. Because we saw damages in the local church. Karena kami melihat adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam gereja lokal. I have witnessed personally how a man divorced his wife to marry another woman because the prophetic word given to him is to marry another girl. Ya, saya pernah menyaksikan terjadi seorang pria menceraikan istrinya karena dia mendapatkan nubuatan untuk menikahi wanita lain. Stupid, right? Bodoh banget ya. But it happens. Tapi itu yang terjadi. I have seen a man resign from his job and stay at home for 1 whole year because he received a prophetic word that God will supply him finances. Ada juga orang yang mengundurkan diri dari pekerjaannya, tinggal di rumah setahun penuh karena dia dengar ada nubuatan yang bilang bahwa dia akan dicukupi secara keuangan. Yeah. Stupid, right? Itu bodoh banget kan gitu. I have seen churches split because of a prophetic word given to a man or a woman that God will use them to start a church. Ya, saya juga melihat adanya gereja-gereja yang pecah karena ada pria dan wanita yang dinubuatkan untuk membuat satu gereja baru. Jadi gerejanya pecah. So the Assemblies of God Singapore closed the door. Dengan demikian, Tutup pintu, boom. iya. Yeah. Pintu terhadap pelayanan profetik itu ditutup oleh Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Singapura. But I was activated in 85. Ya, tapi saya baru mulai aktif pada tahun 85 itu. But my church, Trinity Christian Center, is Assemblies of God Church. Ya, tapi pada waktu itu gereja saya Trinity itu kan Gereja Sidang Jemaat Allah. My senior pastor sits in the executive council of the Assemblies of God. Ya, gembala sidang saya itu juga merupakan pengurus dari Gereja Sidang Jemaat Allah. So how? Jadi gimana? Pintu tutup. Bukan buka. How? Jadi gimana? I prayed. Saya berdoa. God, you have a reason and a timing. Tuhan, Engkau memiliki alasan dan waktu yang tepat. I kept my prophetic spirit alive. Saya tetap menjaga supaya roh nubuat itu tetap hidup dalam diri saya. I never prophesied to anyone in church Saya nggak pernah bernubuat sama siapapun di gereja. because my church is Assemblies of God Church. Karena gereja saya Gereja Sidang Jemaat Allah. And my pastor did not say okay to the prophetic ministry. Dan pada saat itu gembala sidang saya tidak menyetujui pelayanan nubuatan atau profetik. Until 1996. Sampai akhirnya bulan Juni 97, Something happened in my 96. university students camp. Ya, sesuatu terjadi pada satu camp mahasiswa. Sovereignly, the spirit of prophecy fell into the camp, and my university students were prophesying. Pada saat itu tiba-tiba roh nubuatan itu turun dan semua yang ada di sana tuh dilawat oleh Tuhan.
I said, I didn't do it. Saya bilang, oh bukan saya. Roh Kudus, you did it. Iya, Holy Spirit Hallelujah. yang melakukannya. So now, if I tell my senior pastor, I can say the Roh Kudus did it. Ya, jadi sekarang saya kalau ngadep gembala sidang saya bisa bilang, ini Roh Kudus nih yang buat gitu. Exactly what I did. Dan itulah yang saya I lakukan. went back to church, Saya kembali ke gereja, excited. bersemangat. I said, Pastor, Saya bilang, gembala sidang, something happened. sesuatu terjadi. She said, what? I said, I'm not going to tell you yet. Dia bilang, apa nih? Oh, saya nggak mau kasih tahu dulu nih sekarang. I said, Pastor, how do you like? If the university students sit on the bus, then they turn to the person beside them and say, you know, you have this problem. And the person say, how you know? Then my student say, Jesus tells me. I said, would that be interesting? Nah, terus dia cerita gimana sama gembala sidangnya, gimana kalau sampai satu kali nih ada anak mahasiswa naik ke bus, terus dia bisa ngomong ke sebelahnya, kamu punya masalah ini ya? Terus orangnya itu nanya, kok kamu bisa tahu? Nah kalau kejadian seperti itu terjadi, terus orang ini mahasiswa ini bilang, itu Yesus yang kasih tahu saya. Gimana nih, Bu Gembala? She said, yeah, that would be good. Gembala sidang saya bilang, oh itu I said, bagus that's banget. what's happening. Prophecy has broke out. Dan saya bilang, itu yang terjadi. Nubuatan itu sudah dinyatakan. Then I said to her, blame the Holy Spirit. He's at fault. Dan saya bilang, tuh makanya salahin aja Roh Kudus, soalnya Roh Kudus yang bikin. That's how prophecy came into Trinity. Dan itulah bagaimana nubuatan itu atau pelayanan profetik terjadi di That's why Trinity. if you come to my church, I can call my 9-year-old children to prophesy. Nah, And they will hit it right on the nail. Dan itulah sebabnya kalau Anda datang ke gereja saya, nanti saya bisa panggil anak 9 tahun untuk bisa bernubuat dan mereka akan menubuatkan hal yang tepat. True. Itu We terjadi. pastors don't need to prophesy. We can line up the children, pray for you. Ya, kami bahkan pendeta-pendeta nggak usah bernubuat karena anak-anak aja bisa bernubuat. But what's the point? Tapi apa intinya? I want to change. Saya mau perubahan. My church cannot change. Gereja saya nggak bisa berubah. Assemblies of God cannot change. Sidang jemaat Allah tidak bisa berubah. I respect that. Saya menghargai itu. I honor that. Saya menghormati itu. I just pray for the right time. Saya hanya berdoa untuk waktu yang I tepat. don't pray, God convict my senior pastor. Saya nggak bilang, Tuhan bikin gembala sidang saya bertobat. That kind of prayer is witchcraft. Nah itu doa yang kayak gitu, itu bukan dari Tuhan. Hello? Yeah. You should be praying, God, you have a time, you have a purpose. Ya kalau doa, Tuhan Engkau tahu waktu yang terbaik, Engkau punya tujuanmu. You know what my senior pastor is going through. Engkau tahu apa yang dialami oleh gembala sidangku. And if this is your will, let it happen. Dan kalau ini adalah kehendakmu, maka biarlah terjadi Then you sesuai be dengan faithful. kehendakmu. Dan tetaplah setia, You just be faithful. Just serve. tetaplah setia. And God in His sovereignty will make it happen. Dan Tuhan dalam keberadaannya sebagai Allah, Dia yang akan menyatakan itu. Because if God is in it, God will make it happen. Karena kalau Tuhan yang ada di sana, maka Tuhan sendiri akan menyatakan hal itu terjadi. You hearing what I'm saying? Anda mendengar apa yang saya katakan? Amen? Amin. Because I don't want you to leave here and all of you pray conviction on your senior pastor and they are wondering what Pastor Arif has called you guys to. Ya karena saya nggak mau nanti saudara pulang dari sini tiba-tiba ngedoain supaya gembala sidang saudara bertobat. Nanti yang ada ditanyain nih, Pastor Arif nih ngajarin apa nih katanya. In my life, Dalam hidup saya, this has been my position. itulah apa yang terjadi. Yeah. All my life. Sepanjang hidup saya. Even to be pastor of Trinity, Bahkan untuk menjadi gembala dari Trinity, there were 2 other men that supposed to be senior pastor. ada 2 orang lain yang sebenarnya bisa jadi calon 2 untuk very gembala sidang. prominent pastors before me. Orang yang bahkan udah jadi pendeta yang lebih senior dari saya. They are all part of my apostolic group with Pastor Daudi. Dan Two of them. mereka itu tim yang sama dengan saya, dengan Pastor Naomi. I receive a prophetic word from God. Saya menerima nubuatan dari Tuhan I will be senior pastor. bahwa saya akan menjadi gembala sidang. I say, God, there are 2 men before me. I leave this to you. Dan saya bilang, Tuhan tapi kan ada 2 orang lain nih. Saya serahkan deh sama tangan Tuhan. And if God is in it, God will open the door that no man can shut. Tapi kalau Tuhan yang mengatakannya, maka nggak ada pintu yang bisa ditutup oleh manusia manapun. And God will shut the pintu that no man can open. Dan pintu itu juga akan bisa ditutup oleh Tuhan yang tidak bisa dibuka oleh manusia manapun. Amen? Amin.
All right. 10 commitments that you need to make if you want to see change happen. 10 komitmen yang harus Anda lakukan untuk bisa melihat perubahan terjadi. All of us needs to be involved in change management. Ya, semua kita harus terlibat dalam perubahan, manajemen perubahan. If you're a senior pastor, you do it for your church. Kalau Anda gembala sidang, Anda lakukannya terhadap gereja. If it's the rest of us, we can exercise change management in our life and in our family. Dan buat yang lainnya, kita bisa lakukan hal ini dalam hidup kita dan dalam keluarga kita. You understand? Anda mengerti? Yeah, but there is a process. Number Tapi one, ada prosesnya. Yang the pertama, first commitment komitmennya adalah is a commitment to clarify values. itu adalah untuk menjernihkan nilai-nilai. If you want to make changes, then you must clarify the values that change is going to be a result of. Ya, kalau saudara membuat satu perubahan, saudara harus menjernihkan dulu nilai-nilai apa yang akan dihasilkan dari perubahan itu. Take for instance, I want to implement cells. Ya, misalnya saya mau mengimplementasikan sel. So I must clarify the values so that cells can be manifested. Ya, jadi saya mesti menjernihkan dulu nilai-nilai apa yang akan bisa terjadi sehingga sel-sel itu bisa dimanifestasikan. So cells is about covenant relationship. So that's a good value to talk about. Nah, karena sel itu adalah merupakan satu hubungan perjanjian, maka itu adalah nilai yang baik yang bisa dibicarakan. So if I'm going to launch cells and I want to move the church from a traditional church into a cell-based church, I would clarify these values of relationships. Ya, jadi kalau saya memang mau mengubah dari gereja tradisional untuk menjadi gereja sel, maka saya harus perlu menjernihkan ini dulu bahwa ada hubungan yang akan dibangun. I will talk about authentic relationship. I'll talk about covenants. Saya akan bicara tentang hubungan yang otentik, saya akan bicara tentang hubungan perjanjian. I'll talk about helping one another, being there for one another. Tentang saling membantu sama lain, tentang saling ada untuk satu sama lain. I talk about you never walk alone. Saya akan bicara tentang bahwa Anda nggak akan pernah bekerja sendiri. These are values. Ini adalah nilai. These values will result in cells. Dan ini adalah nilai-nilai yang akan dihasilkan dari sel. You understand? Anda mengerti? So if I want to talk about church growth, Jadi kalau saya mau bilang tentang I want pertumbuhan everybody gereja, to do evangelism. saya mau orang-orang untuk bisa menginjil. I will talk about values of life. Saya akan bicara tentang nilai kehidupan. I will talk about the values of lost souls. Saya akan bicara tentang nilai jiwa yang terhilang. So I begin to clarify those because that will lead to evangelism. Dan saya akan jelaskan itu karena itu yang akan menuntun pada penginjilan. Like for instance, do you know that 1.87 seconds for every second that you and I exist, 1.87 person dies. Ya, apakah saudara tahu bahwa setiap detiknya kita hidup itu ada 1,7 orang mati. Which means almost 2 person die for every second. Jadi hampir 2 orang meninggal setiap detiknya. True. Itu benar. You can Google Anda bisa Google, lihat di Google. death mortality counter and you will have the counter there. Anda akan bisa temukan di sana. Every second, 2 person dies. Setiap detik 2 orang meninggal. That's the reality. Dan itu kenyataan. So if I keep talking about this, very soon all of you will come here and make a commitment to be soul winners. Dan kalau saya terus ngomongin tentang hal ini, maka nggak lama saudara akan bisa maju ke sini untuk kemudian memutuskan jadi saksinya Tuhan. So the first commitment is the commitment to clarifying the right values to the change that you want to make. Jadi yang penting yang pertama adalah Anda harus menjelaskan, menjernihkan nilai apa yang akan terjadi setelah perubahan itu. So the problem is, because we don't know where we are going, therefore we don't know what the value to talk about. Nah, cuman seringkali masalahnya itu adalah kita sendiri nggak jelas mau kemana, makanya kita nggak tahu nilainya. That's why I said, you must first know where you're going. Jadi itulah sebabnya saya katakan kita mesti tahu dulu kita mau kemana. What is that vision God has given to you? Apa visi yang Tuhan berikan kepada Anda? Then start clarifying the values of that vision. Dan mulailah untuk bisa mencari, menjernihkan nilai apa yang akan dihasilkan dari visi itu. Take for instance, my vision of my family is a happy family. Ya, saya punya visi, contohnya adalah bahwa saya punya keluarga yang bahagia. Alright, so happy family means we will laugh a lot.
Ya kan artinya keluarga bahagia itu artinya sering ketawa. Happy family means I'm joking all the time. Artinya kan saya suka bisa Means bercanda. we play all the time. Kita sering bermain. So I will start talking to my family about this value. Saya kemudian mulai bilang sama keluarga saya tentang nilai ini. So I inspire them. Jadi saya mulai menginspirasikan But at mereka. the same time, you are helping them embrace the value. Dan pada saat yang sama Anda sedang membantu mereka untuk merangkul nilai-nilai itu. You understand what I'm saying? Anda mengerti maksud saya? How many of you are married here? Semua berapa di sini yang udah menikah? Okay, how many of you are sitting beside your spouse? Let me see your hands. Siapa di antara Anda yang duduknya sebelahan sama pasangannya? Sama suami atau istrinya? Anybody sitting beside? Okay, you sitting with your wife? Ya itu sebelahnya istrinya ya. Wonderful. Luar biasa. Shall I interview you? Boleh saya wawancara? I want you to think of your last quarrel. Coba diingat lagi pertengkaran yang paling akhir tuh kapan, Pak? Don't tell us what is it. Jangan dikasih tahu tentang apanya. Think of your last quarrel. Tapi coba ingat lagi waktu kemarin tuh terakhir. Maybe it was this morning. Mungkin jangan-jangan pagi tadi lagi ya. ada. Okay, you remember? Remember? Ingat? Do you remember? Ingat nggak? No, I wouldn't ask you, but do you remember? Ingat aja nggak? Nggak usah nggak akan ditanya apa. Tapi ingat nggak? Kapan terakhir Oh, you never bertengkar? quarrel. Apa nggak pernah bertengkar? Okay. I am not a marriage counselor. Ya saya bukan konselor pernikahan. But I can tell you this. Tapi saya bisa katakan ini. Marital breakdown is not because of communication. Ya kegagalan pernikahan itu bukan karena komunikasi. Every counselor said that. Semua konselor pernikahan kan bilangnya begitu. Rubbish. Itu sampah. Nonsense. Bohong. I tell you, Saya kasih tahu. we quarrel because we clash our value system. Ya, pertengkaran itu terjadi karena ada pergesekan atau pertentangan terhadap nilai-nilai di antara satu sama lain. Yeah. We clash because of value system. Ya, karena kita bertentangan satu sama I lain. won't interview you, I interview myself. Ya, saya nggak akan wawancarain Anda, saya wawancara diri sendiri aja. My wife is Miss Thrifty. She save all the time. Ya, She jadi save money. kalau istri saya nih orangnya tuh suka nyimpen uang gitu, jadi dia irit gitu. When she order food, she order enough. Kalau dia Cukup. pesen makanan secukupnya. I am very different. Ya, saya mah beda nih. Is thriftiness good? Apakah irit itu bagus? Is it good? Bagus? Yes. Bagus. I'm different. Yeah. Tapi saya beda. That's why my son say, Mom, why you save? You are dying. Let me enjoy the money. Ya, makanya anak lelaki saya suka bilang, ngapain sih mah irit-irit, udah biarin saya aja yang nikmatin. My son is 19 years old. Ya, anak saya 19 tahun. My daughter is 23 years old. Anak perempuan saya 23 tahun. Me, Saya I am very generous. saya nih orangnya royal. Yeah. I can take my whole stuff out to eat and I pay for everything and they want to pay. I say, no, it's okay. Yeah, that's me. Ya kalau saya nih, saya bisa bawa staff saya pergi makan, terus saya bayarin semuanya. Kalau mereka mau bayar, saya bilang nggak usah. Itu saya. If I order food, Kalau saya pesan makanan, if 3 person go and eat with me, I can order food for 10 person to eat. ya kalau saya makan sama 3 orang, saya bisa pesan makanan buat 10 orang. And cannot finish, I said, never mind. Dia kalau Let's nggak go. habis, saya akan bilang nggak apa-apa. We love it, let's leave it. Ya kalau kita udah suka ya udah, tinggalin aja. My wife cannot handle it when I order. Ya istri saya nggak bisa gitu ngelihat yang kayak gitu. And I cannot handle it when she order. I say, why so little? Ya, tapi kalau dia yang mesen, saya juga dikit amat gitu. So we fight over this value. Dan kami seringkali bertengkar terhadap nilai ini. I want to buy sports car. She said no. Saya bilang saya mau beli mobil sport, terus dia bilang enggak. I say no point saving the money. I need to enjoy it at least, you know. Ya, saya bilang ngapain sih nyimpen uang, kan uang itu untuk dinikmati gitu. So she said she's always saving for the future. Ya, dia selalu menyimpan, menabung untuk masa depan. I'm living in the future. Kalau saya udah hidup di masa depan. So we fight because of value. Jadi kami seringkali bertengkar karena nilai. But you see, my wife and I have talked it through.
Tapi saya dan istri saya udah But bicarakan ini. if we never talk it through, Tapi kalau kami tidak pernah and we keep bicarakan, fighting over those values, dan kami akan terus bertengkar tentang nilai ini. the constant clash of value will lead to communication breakdown. Nah, karena terus-menerus ada pertentangan, maka ini akan membuat adanya kegagalan komunikasi. And that constant clash will lead to the values being irreconcilable. Nah, And that's kalau- where breakdown take place. Kalau pertentangan ini terus-menerus terjadi, maka hal ini akan membuat tidak bisanya diselesaikan masalah Now we yang tadi. apply this to church. Dan kita bisa aplikasikan ini pada gereja. You want to change Anda mau berubah? because of the vision, and the vision has a value. Karena visi, maka visi itu harus bisa dilihat nilai-nilai apa yang ada di dalamnya. But that value and the congregation's value is very different. Tapi nilai dari visi itu dan nilai yang ada di jemaat itu sangat berbeda. So you cannot change until they change to receive the value. Jadi Anda nggak bisa berubah sampai jemaat itu bisa menerima perubahan nilai-nilai yang ada dari perubahan Because itu. if you just simply change and they never receive the value, guess what? You will fight. Ya, karena kalau Anda maksa berubah sementara mereka nggak bisa menerima nilai-nilai yang ada, maka yang terjadi adalah akan ada pertentangan. That's why people break out from church. Dan itulah sebabnya kenapa orang-orang keluar dari gereja, terjadi perpecahan. So your first commitment must be a commitment to clarifying values. Jadi komitmen yang pertama itu yang harus dilakukan adalah untuk bisa menjelaskan nilai. Alright? That's number one. Itu yang pertama. Your second commitment Komitmen yang kedua is a commitment of setting the example by living out the value. itu adalah untuk menjadi contoh dengan menghidupi nilai-nilai itu, menjadi teladan. So the first is to communicate so that everybody can have the shared value. Jadi yang pertama itu adalah dengan komunikasi sehingga semua bisa melihat nilai-nilainya. But the second is that you must now lift out the value. Jadi yang kedua itu adalah Anda harus menghidupi nilai-nilai itu. You understand? Anda mengerti? If you don't lift out the value, people look at you and say, hey, how come? Like that. Then they will not do. Ya kalau kita nggak menghidupi nilai-nilai itu nanti orang akan lihat dan loh dia sendiri nggak lakuin. Jadi nggak akan terjadi. This is the reason why there is breakdown in the change management process. Dan Because inilah- we as leaders don't walk the talk. Yang bisa terjadi pada saat perubahan itu terjadi pertentangan atau perpecahan karena kita sendiri sebagai pemimpin nggak melakukan hal itu. You Nggak understand what I'm saying? menghidupinya. Anda mengerti? I believe in sports. Saya suka banget olahraga. I'm a sportsman. Saya olahragawan. I played for Singapore under 21 football when I was 18, 19 years old. Saya pernah masuk timnas Singapura di sepak bola. I'm into sports. I'm into football. And that's why I manage 2 football teams. Ya, saya suka banget sepak bola, makanya saya bisa masuk ke tim sepak bola. I'm into sports. That's why every Thursday from 4 o'clock, I shut down my office. Itulah sebabnya karena saya suka banget olahraga, saya kantor gereja saya tutup jam 4 hari Kamis. All my staff cannot work from 4 o'clock. Staf saya nggak boleh kerja jam 4. The computer server shut down. Serious? Server komputer mesti dimatiin jam 4. All of them go upstairs to the 4th floor where I have a personal trainer come and do aerobics. Ya, mereka semua sebagian yang mau bisa naik ke lantai 4, saya udah panggil trainer untuk ngajar mereka aerobik. And then those people, the boys who don't like aerobics, we play football. Dan yang laki-laki yang nggak suka aerobik, kita pergi main sepak bola. Then there's another group of us, we go play golf. Atau ada juga yang suka main golf. So I make sure my staff, you see, what you believe in, you must do so that others recognize that, oh, you are serious, therefore they follow. Nah, jadi apa yang saudara percayai itu yang harus saudara lakukan sehingga orang bisa melihat dan mereka akan mengikuti. Yeah. So I have a strong health regime put into my office. Jadi saya punya orang-orang yang sehat yang ada di kantor My saya. staff all has to go for health screening and then send me their reports. And so if they have bad cholesterol, I tell them, lose weight. Nah, saya pastikan bahwa staf saya itu harus cek kesehatan mereka dan mereka harus lapor ke saya. Jadi kalau saya lihat, wah kolesterolnya tinggi nih, saya akan tegur mereka dan bilang, mesti kurangin berat badan. Like just now, some of you saw
I took the nasi so little, right? You must be wondering. Because I don't want to be gemuk. Ya kalau tadi Bapak Ibu ngeliat saya ngambil nasinya dikit ya itu karena saya nggak mau jadi gemuk. Because I have to be an example to my team. Karena saya harus jadi teladan bagi tim saya. You understand what I'm saying? Anda mengerti apa yang saya katakan? So you must make a commitment to that value. Jadi Anda harus membuat komitmen terhadap nilai-nilai itu. That also means your financial planning process must go towards that value. Jadi itu berarti bahwa perencanaannya juga harus mengikuti nilai itu. Because if you believe in evangelism and souls, your financial budget must go towards souls. Karena perencanaan keuangan harus mengikuti apa yang kau percayai. Kalau kau percaya bahwa kita harus menyelamatkan yang terhilang, maka keuangan juga harus diatur untuk mendukung hal itu. You understand what I'm saying? Anda mengerti apa yang saya katakan? Right? So number one, you must clarify. Number two, you must set an example. Yang pertama, jadi tadi kita sudah lihat bahwa kita harus punya nilainya, yang punya nilai yang jelas. Yang kedua, kita harus jadi contoh teladan. The clock is moving very fast. Jamnya cepat banget. I must pray, God stop. Berhenti. Waktunya mesti diberhentikan. Okay, number three. Hal yang ketiga, Your third commitment is that you must cast the vision for tomorrow. ya yang ketiga adalah kita harus memiliki visi untuk hari esok. You see, people need to capture the picture of what the future looks like. Ya, Anda tahu bahwa semua orang harus bisa menangkap gambaran akan jadi seperti apa masa depan. In order for the change to take place, they share same value, they see you as an example, but they must also see the future. Ya, jadi kan kalau kita mau orang bisa berubah, kita mesti buat mereka mengerti nilainya. Terus mereka lihat keteladanan itu, tapi selain itu mereka juga perlu lihat masa depan tuh jadinya nanti seperti apa. Tulis this principle down, tulis. Ya, harus ditulis nih nilai-nilai ini ya. When you can see it, you will have it. Kalau engkau bisa melihatnya, engkau akan memilikinya. Tuliskan ini. Kalau engkau bisa melihatnya dalam gambaran pikiran, dalam gambaran bayangan, dalam impian, engkau akan memilikinya. A good sermon pointer for the pastors. In Joshua chapter 1, Ya, di dalam Yosua pasal 1, God brought Joshua and asked Joshua to look across the land and says, this is the land I have promised you. ya jadi Allah membawa Yosua untuk bisa melihat ke tanah perjanjian ini. Ini tanah yang kujanjikan bagimu. Moses didn't see it, Musa enggak melihat, but Joshua saw it. tapi Yosua melihat. My son, Anak saya, anak lelaki saya, at 12-year-old, had to pass a major exam in Singapore. ya umur 12 tahun harus mengikuti satu tes di Singapura. But my son is very lazy. Tapi anak saya ini malas. Because at 9 years old, he decided to fail his exam so that he goes to the last class of the school. Nah, jadi pada waktu dia umur 9 tahun, dia sengaja gagal di ulangannya supaya dia masuk ke kelas yang paling akhir. At 7 years old, first in class. 8 years old, first in class. 9 years old, last in class. Went to the last class. Nah, jadi umur 7 tahun dia ada di kelas yang paling utama, kelas umur 8 juga kelas yang utama, tapi begitu dia masuk umur 9, dia sengaja masuk kelas yang paling akhir. I said, why? Saya tanya kenapa? He said, Dad, I go to the last class, I study a little bit, I'm the first. Ya, soalnya dia bilang kalau saya masuk ke kelas yang paling akhir ini, saya nggak usah belajar susah-susah, belajarnya sedikit aja, saya udah nomor 1 di kelas. Kepala sakit. Of course he did well, Ya memang dia akhirnya bagus. but I worried Tapi saya kan khawatir. because he's not competing at his level, at the peak. He's competing with all those that are not doing well. Ya karena anak saya jadinya tuh nggak berkompetisi dengan anak-anak yang levelnya sama-sama pinter gitu. Tapi dia jadinya kompetisinya sama anak-anak yang kurang pinter gitu. So what if he comes in first? Jadi walaupun dia jadi nomor 1 di situ ya nggak It's a bagus. big Gitu. difference between first in this last class and first in the first class. Karena beda banget jauhnya. Jadi yang pertama di kelas ini sama jadi yang pertama di kelas yang paling baik. Then the book of Joshua came. Tapi buku Yosua itu kemudian. When you can see it, you will have it. Kitab Yosua bilang kalau engkau bisa melihatnya, maka engkau akan memilikinya. So I bring him to the shopping mall.
Terus? saw the Nintendo machine. I said, son, see the machine. Jadi saya bawa dia ke tempat belanja gitu, ke mall, terus saya kasih lihat dia Nintendo, ya. I said, go and play the machine. Ya saya bilang, tuh ada mesinnya tuh, coba play mainin Gih gitu. He Dia love it. main, dia suka banget. I said, son, you can have it if you do very, very well. Tapi saya bilang, nak kamu bisa punya ini kalau kamu bagus pelajarannya. He did well. Dan akhirnya beneran dia berhasil gitu. Very, very well. Bagus banget nilai pelajarannya. This is the key. Itulah kuncinya. I have to paint for him the future. Saya harus menggambarkan masa depan itu buat dia. You understand what I'm saying? Anda mengerti maksud saya? God had to paint the future for Joshua. Allah harus menggambarkan masa depan itu buat Joshua. Likewise, you and I. Seperti itulah dengan kita juga. So people will not change until you paint a picture. Jadi orang gak akan berubah sampai kita menggambarkan masa depan itu untuk mereka. So take for instance, I want a happy family. I must paint what a happy family looks like. Ya kalau saya mau keluarga yang bahagia, saya mesti bisa gambarin keluarga bahagia itu yang seperti apa. Amen? Amin. All right. Let's move. Mari kita lanjutkan. Number 4. Yang keempat. The fourth commitment is a commitment of enlisting others into the vision. Ya jadi yang keempat itu adalah kita harus menyertakan orang-orang lain ke dalam visi itu. If you don't have people following you, you are not a leader. Ya kalau kita nggak punya orang yang mengikuti kita, artinya kita bukan pemimpin. A leader means people are following you. Seorang pemimpin artinya ada yang ngikutin di belakangnya. So you must have people following you into the vision. Jadi kita harus memimpin orang-orang itu untuk masuk ke dalam visi. And the best way to build strong followers is to involve them in the vision. Dan cara terbaik untuk bisa memiliki pengikut adalah untuk melibatkan mereka ke dalam visi. Alright, so that's why you build a team and you involve them, you talk about the vision, you let them participate in the whole structuring and fashioning of the vision. Jadi itulah sebabnya kalau kita punya tim, kita harus melibatkan tim itu ke dalam visinya. Waktu kita membangun struktur, waktu kita membentuk struktur itu, maka kita harus melibatkan orang-orang yang ada di tim kita. Alright, because yeah, you may have the vision, but you know what? When you enlist others to help, it broadens the vision. Ya, kita mungkin punya visinya, tapi kalau kita menyertakan orang-orang lain, maka visi itu akan lebih meluas. Now, senior pastor, let me say this just for you. Nah, ini untuk gembala-gembala sidang, saya akan katakan ini khusus untuk Anda. Your church will be strong when others can see their vision in your vision. Gereja Anda akan menjadi kuat kalau orang-orang bisa melihat visi mereka ada di dalam visi Anda. Your members, your leaders, your pastors will make a commitment to you if they can see their vision fulfilled through your vision. Jemaat, pemimpin, para pendeta-pendeta, mereka akan bisa mengikuti saudara kalau mereka bisa melihat visi mereka secara pribadi itu ada juga dalam visi Anda. And that can only happen when you involve them in your vision. Dan itu hanya bisa terjadi kalau mereka dilibatkan dalam visi Anda. So from that point on, when you enlist them, don't say my vision, say our vision. Jadi pada saat kita libatkan mereka jangan lagi bilang ini visi saya. Tapi mari kita katakan ini visi kita. Because you cannot do it alone. Karena kita nggak mungkin lakukan ini sendirian. Back to the vision of a happy family. Balik lagi kepada visi mengenai keluarga yang bahagia. I have to paint the vision to my wife, my kids. Saya mesti gambarkan visi ini kepada istri dan anak-anak saya. They understand it. Mereka mengerti. So now I involve them. Jadi saya libatkan mereka. Which part of making a happy family do you want to play in? Ya, jadi di bagian mana dalam membentuk keluarga yang bahagia ini yang engkau mau ambil bagian di dalamnya? My daughter will say, yeah, I want to play the part where I organize the games for the family. Ya, anak perempuan saya bilang, oh saya mau yang mengatur permainan buat keluarga. Then I will say, okay, I will play the part of financing the vision. Ya, kalau gitu saya bilang, saya yang akan membiayai atau mendanai visi ini. And then my son says, I will play the part of baking once a week so that we can have cookies to eat and have fun time.
Ya, kemudian anak laki saya bilang, oh kalau gitu saya seminggu sekali saya mau bikin kue. Saya mau supaya kita semua bisa sama-sama punya waktu Now you sukacita realize bersama. to have a happy family, I don't have to do it. Everybody is doing it. Nah, Anda lihat bahwa apa yang terjadi adalah saya nggak perlu mewujudkan itu sendiri karena semua terlibat di And we dalam. make each other happy. Dan kita membuat satu sama lain bahagia. Now, this is not just an illustration. This is actually happening in my home. Dan ini bukan cuma sekedar ilustrasi karena ini yang terjadi di rumah saya. Yeah. Every Saturday, my daughter plans a game. My son will bake something, and we'll do something together. Ya, anak perempuan saya tiap hari Sabtu akan mulai pikirin permainan yang bisa dilakukan bersama-sama. Anak saya yang lelaki akan mulai bikin sesuatu dan kami akan lakukan ini And then we bersama-sama. have good experience. Then we always talk about the last week, and we talk about it. Dan kita akan punya obrolan yang bisa dibicarakan gitu sama-sama. Kemarin minggu lalu tuh seru ya begini gitu. So pastors understand this. Jadi para gembala harus mengerti ini. People must see the vision realized as a result of your vision. Mereka atau orang-orang itu harus bisa melihat bagaimana visi mereka akan tergenapi sementara mereka juga membantu Anda menggenapi visi Anda. So get them involved. Jadi libatkan mereka. The fifth commitment Hal yang kelima, komitmen yang kelima. is that you must commit to searching for opportunities. Anda harus komitmen untuk bisa terus mencari peluang. That means you must find opportunities for others to experience success. Itu berarti bahwa Anda harus terus melihat, mencari-cari peluang supaya orang lain bisa sukses. Now, as the senior pastor, as the leader, you have access to opportunities. Ya, sebagai seorang gembala sidang, Anda akan melihat adanya peluang-peluang. So take for instance in Trinity, Contoh- I have access to a lot of preaching engagement. Contohnya di Trinity saya bisa melihat banyaknya kesempatan-kesempatan untuk berkhotbah. I have access to countries asking for me. Ya, saya punya kesempatan karena ada negara-negara lain juga yang minta saya. So I will look at some of those opportunities and I will pass those opportunities to my pastors. Oleh karena itu kesempatan-kesempatan khotbah ini saya akan lihat untuk saya bisa kasih kesempatan sama pendeta-pendeta yang lain yang ada di gereja. Or I bring them with me and I allow them to share part of my ministry. Atau saya akan ajakin mereka sehingga mereka bahkan bisa juga membagikan di dalam kesempatan-kesempatan bersama dengan saya. Now this is very rare for me to travel alone. Sangat jarang sekali saya jalan-jalan sendirian kayak sekarang. I never hardly travel alone. Biasanya saya tuh jarang banget kalau sampai harus jalan sendirian. I always have two other pastors with me. Biasanya saya ajakin 2 orang pendeta lain sama saya. Yeah, I generally travel with them so that I expose them to the ministry and we take opportunities to share. Jadi biasanya saya libatkan mereka dalam pelayanan, kemudian kita jadi bisa share sama-sama. So, in a sense, I look for opportunities and I use those opportunity to let them experience some form of success. Jadi waktu saya melihat adanya peluang, maka saya bagikan peluang itu kepada orang-orang yang pemimpin-pemimpin di sekitar saya untuk mereka juga bisa mengalami sukses. Why is that important? Kenapa ini penting? Point is this. When they succeed, I succeed. Nilainya adalah ini, waktu mereka sukses, saya juga sukses. The more they are successful, they will make me successful. Semakin mereka sukses, maka mereka akan membuat saya juga bertambah sukses. You understand what I'm saying? Anda mengerti apa yang saya katakan? That's why my team always want me to look good Itulah in sebabnya ministry. tim saya selalu pengen saya kelihatan baik dalam pelayanan. Because I always make them look good. Karena saya sendiri selalu membuat mereka kelihatan baik. I want them to succeed. Saya mau mereka sukses. Because their success will in turn make me successful. Karena waktu mereka sukses, pada akhirnya saya sendiri akan merasakan kesuksesan itu. Yes, I pastor Trinity Christian Center. Ya, saya memang menggembalakan di sisi. I preach at Paya Lebar campus once every 3 months. Saya khotbah di Paya Lebar itu sekali setiap 3 bulan. I preach at my Adam Road campus once every 6 months. Bahkan kalau di Adam Road, saya khotbahnya itu cuma sekali setiap 6 bulan. I'm not in the church, but the church is still growing. Saya jarang ada di gereja, tapi gereja tetap bertumbuh. We are still financially strong.
kita secara keuangan tetap kuat. You know why? Anda tahu kenapa? Because they have become successful. Karena pendeta-pendeta yang lain juga udah berhasil menjadi sukses. And now as they become successful, I'm very successful as a pastor. Dan karena mereka sendiri sudah sukses, maka saya sendiri sebagai gembala sidangnya jadi sukses. So I look really good, right? Jadi saya kelihatan But bagus it's kan? actually them. Padahal sebenarnya yang melakukannya adalah mereka. Because I seize the opportunities for them. Karena saya mencari peluang untuk mereka. You understand? Anda mengerti? The more they experience success, the more willing they are to participate with you in the change process. Semakin mereka bisa merasakan kesuksesan, semakin mereka bersedia untuk ikut bersama-sama dengan Anda. If they are not successful and you are the only one getting successful, they are not going to help you. Ya kalau mereka nggak ngerasain sukses, terus Anda sendiri yang sukses sendirian, mereka nggak akan nolongin Anda. You understand? Anda mengerti kan? That's why I will say to my children, Pastor, Dan itulah yang saya katakan kepada gembala anak di gereja saya. see, he's listening. Ya ini dengerin. I said, what must I do to make you successful in ministry? Ya saya katakan apa yang harus saya lakukan untuk membuatmu sukses dalam pelayanan. You see? And if I can help her, I tell you, when I say, hey, I need to do this, guess what? She will be the first to respond. Nah, karena kalau saya lakukan itu, saya bantu dia untuk dia bisa sukses. Waktu saya satu kali saya butuh sesuatu, maka yang akan paling dulu untuk bisa nolongin saya adalah dia. Amen? Amin. All right, number 6. Nah, yang keenam. 34 minutes. All right, number 6. Yang keenam. You must commit to taking risks. Anda harus komitmen untuk mengambil resiko. Faith Iman. is spelled as risk. Iman itu diejaknya resiko. To step out in faith is to take a risk. Untuk melangkah dengan iman sebenarnya itu adalah untuk mengambil resiko. Simon Peter stepped out of the boat. Simon It's a Petrus, risk. He could sing. waktu Simon Petrus melangkah keluar dari kapal itu, dia sebenarnya sedang mengambil resiko. Faith is a risk. Iman itu resiko. So if you want to see change takes place, you must make a commitment to taking risks. Jadi kalau Anda mau perubahan itu terjadi, Anda harus bersedia untuk mengambil resiko. Which means you must walk the walk of faith. Dan itu berarti bahwa Anda harus melangkah dengan iman. You cannot say, will it work? Will it not work? Hey, the tragedy in life is when you die and you have never tried. Ya, jangan terlalu khawatir nggak bisa ini nggak bisa, karena tragedi yang paling besar yang bisa terjadi dalam hidup Anda adalah waktu Anda nggak mau mencoba. Do you know that light was discovered after thousands of failure? Ya, apakah Anda tahu bahwa bola lampu itu ditemukan setelah ribuan kali gagal? Every time he failed, he says, I know what not to do. Nah, setiap kali dia gagal, maka dia akan bilang, oh saya tahu nih yang nggak boleh begini. Yeah. If not for taking risks, we won't have light here today. Kalau bukan karena Edison ngambil peluang untuk bisa mengalami resiko, maka kita nggak akan punya bola lampu sekarang ini. So you want to see change takes place, you must take a risk. Jadi untuk bisa perubahan itu terjadi, kita harus mengambil Then resiko. you must also take a risk in people. Dan kita juga harus ngambil resiko terhadap orang-orang. What that means trust them. Artinya kita harus belajar percaya sama I mereka. tell you a fact. Ini adalah faktanya. People will fail you. Orang tuh pasti akan mengecewakan Anda. It's not prophetic. Ini bukan nubuatan, People will fail you. tapi orang akan mengecewakan Anda pada satu kali. But many others will help you. Tapi banyak yang lainnya juga yang akan menolong Anda. So take a risk. Jadi ambillah resiko itu. Risk it in the people. Percayalah sama orang. You understand what I'm saying? Anda mengerti? Yeah. You must trust them. Percaya sama mereka. Senior pastors, there's a verse in Malachi. When the heart of the father is turned to the children will turn their hearts to the father. Ya, jadi untuk gembala sidang, dalam Maleakhi kan dikatakan waktu bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, maka anak-anak akan berbalik kepada bapaknya. Now I know that deals with parental type of relationship. Ya, I know that's what the scripture say. ya memang ayat itu bilang tentang hubungan
keluarga. But the extended principle is this. Tapi nilai yang ada di sana adalah ini. You and I are spiritual fathers and mothers of the house. Kita semua ini adalah ayah dan ibu rohani dari gereja Tuhan. And when I, the spiritual father, trust my spiritual sons and daughters, Dan waktu saya menjadi bapak rohani, saya mempercayai anak-anak lelaki dan perempuan saya. and allow them the opportunity to fail, Dan itu berarti mengizinkan mereka juga untuk mengalami kegagalan. or the opportunity to succeed. Atau peluang untuk bisa mengalami kesuksesan. And they know I trust them. Dan mereka, anak-anak rohani saya ini tahu saya percaya sama mereka. I tell you, they are not going to try to fail for you. Dan saya akan kasih tahu, mereka nggak akan sengaja gagal buat saudara. You understand? Anda mengerti? And when they experience your trust, Dan waktu mereka merasakan kepercayaan they itu, will follow you. mereka akan mengikuti Anda. Amen? Amin. All right, so that's your other commitment. Dan itu adalah komitmen yang selanjutnya. The seventh commitment Yang ketujuh, is a commitment to foster collaboration. itu adalah untuk kolaborasi. It means teamwork. Artinya adalah kerja tim. You must make a commitment to foster the coming together of the team and the sharing of resource and the exchange of spiritual gifts for success. Jadi harus ada kerjasama untuk kemudian bisa membuat sesuatu kesuksesan itu terjadi. So, as the leader, you must create this environment. Jadi kita harus menciptakan lingkungan kerja yang seperti ini sebagai pemimpin. It's not about people showing off how good they are, Bukannya gimana orang saling nunjukin, saya ini bagus. but it's about harnessing the right talent for the right purpose at the right time for the right impact. Jadi itu adalah bagaimana supaya orang-orang bisa menemukan talenta mereka pada waktu yang tepat dinyatakan sehingga akan bisa berdampak pada waktu yang tepat. Out of 65 pastors, Dari 65 pendeta, I have 4 of them that serve with me in my senior pastor's office. ada 4 orang dari mereka yang bersama-sama dengan saya melayani di kantor gembala. I have Dr. Wilson Teo, who is my deputy senior pastor of the local church. Jadi ada Dr. Wilson Theo, itu adalah yang jadi deputi saya untuk pelayanan gereja lokal. His strength is operation. Dan kekuatannya dia adalah untuk hal operasional. He's also the president of our Bible college. Dia juga adalah ketua dari sekolah Alkitab kami. He has great strength in making things happen. Dia Operations. punya kekuatan itu untuk bisa menjalankan segala hal-hal operasional ini berjalan dengan baik. Planning, detailing. Dia bisa merencanakan hal-hal yang detail. That's him. Itu adalah dia. My other deputy senior pastor of the church for missions, Pastor Jeffrey. Pastor Jeffrey itu adalah deputi saya untuk misi. Pastor Jeff don't like to work with people. Nah kalau Pastor Jeff ini nggak suka berurusan dengan orang. He can work with people, but he rather not. Ya bisa sih, tapi dia lebih memilih untuk enggak. He likes to work on system. Dia lebih suka bekerja dengan sistem. That is his strength. Itu kekuatannya dia. So when I tell him, Jeff, this is my dream, it's like everybody's nightmare. But Jeff will think about system, how to make it happen. Jadi kalau saya datang sama Jeff dan saya bilang, Jeff ini mimpi saya. Buat orang lain, waduh itu kayak mimpi buruk. Tapi buat si Jeff, dia akan coba pikirin gimana caranya supaya itu terjadi. Sistemnya kayak gimana. That's his gift. Itu adalah kalunianya dia. Then I have Pastor Danny Leong, Dan saya juga punya Pastor Daniel Yong. retired colonel of the Singapore Army. Ya, kolonel, pensiunan kolonel dari ketentaraan Singapura. He's an extreme great administrator. Dia administrator yang luar biasa. Yeah, he can administrate the army, he can administrate the church. Ya karena dia bisa mengatur administrasi di ketentaraan, di gereja juga pasti bisa. Then I have Pastor Janice, the rose among the thorns. Saya juga ada Pastor Janice, ini adalah mawar di antara duri. Her gift is listening carefully to what I'm saying and then communicating it to everybody in the church through different ways. Ya itu kekuatannya dia adalah mendengarkan dengan jelas apa yang saya mau katakan. Kemudian dia bisa mengkomunikasikannya kepada semua orang dengan cara yang berbeda-beda. All of them in these areas are better than me. Orang-orang ini dalam areanya mereka lebih punya keberhasilan daripada saya. Because when I communicate, I just communicate straight, bang.
Pastor Janice communicates many creative ways. Ya karena kalau saya ngomong, saya cuma ngomong ya gitu aja langsung tek gitu ya. Tapi kalau Pastor Dennis nih dia bisa ciptain cara-cara yang kreatif untuk bisa mengkomunikasikan. When I administrate, you will have nightmare. Ya kalau saya yang mesti mengatur administrasi, ini jadi mimpi buruk buat Anda. But Pastor Danny loves it. He comes up with flow chart and he tells all the admin what to do. Yeah. Ya, tapi kalau buat Pastor Daniel, dia akan bikin aja tuh flowchartnya kayak gimana. Dia akan kasih tahu ini orang mesti gini, ini mesti gini, ini mesti gini. And then if I systematize the thing, I tell you, the whole church may come to a standstill. Ya, kalau saya yang mesti bikin sistem, maka gerejanya akan bisa beku gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jeff's strength, better than me. Karena itu adalah kekuatannya Jeff yang lebih baik daripada saya. Then operation have to work with so many people, this guy can do it better than me. Iya, untuk operasional juga, aduh saya mah nggak bisa deh kalau harus lakukan itu. Tapi ada yang bidangnya di situ. But you see, as a leader, my commitment is collaboration. Ya, tapi untuk seorang pemimpin, maka komitmen saya adalah berkolaborasi. So I need to bring all these talents together. Say, this is my vision. Come on guys, how do we get there? And we talk about it. Jadi saya coba kumpulkan semua kelebihan-kelebihan yang ada, terus saya bilang, nih ini visi saya. Coba gimana caranya kita bisa capai ini bersama-sama. See, then the change can happen. Dan perubahan kemudian akan terjadi. Alright, I have 25 more minutes. Ya, jadi ada 25 menit lagi. Okay, commitment number 8 Ya, yang ke-8 is strengthening others. itu adalah menguatkan yang lain. As you communicate, people will follow you. As you build the team needs to be trained, needs to be equipped, needs to be strengthened. Ya, kalau waktu kita mengkomunikasikan satu sama lain, mereka akan mulai mengerti, tapi mereka juga perlu untuk diperlengkapi, mereka perlu untuk dikuatkan. That means it is so important to ensure that as you move towards this vision, you need to know what are the training needs that you need to put into people's lives so that they can continue to be trained to further the change process. Ya, jadi kalau kita tahu kita mau melangkah kemana, maka hal yang penting yang perlu kita lihat adalah bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita ini perlu pelatihan macam apa. Sehingga waktu kita latih mereka, mereka akan bisa terlibat dalam proses perubahan. Training is so important. Pelatihan itu sangat penting. In the corporate world, they have all kinds of training for all the top leadership. Ya, di dunia sekuler itu mereka punya banyak macam pelatihan untuk para pemimpin. But in the church, we don't have. Tapi di gereja jarang ya ada, nggak ada. I think as pastors, we need to look at the church and craft out training programs. If not, ask for help in developing this area. Ya, jadi sebagai gembala sidang kita mesti bisa lihat ini dari gereja kita mesti ciptakan sistem untuk bisa ada pelatihan-pelatihan, atau kalau memang belum kita mesti bisa cari bantuan gimana caranya supaya gereja kita bisa memiliki pelatihan seperti ini. Because education continues to shape the change process. Ya, karena pendidikan itu yang akan menajamkan proses perubahan. Education empowers them to continue to fuel the change process. Karena pendidikan itu akan memperlengkapi sehingga mereka bisa terus merasakan adanya proses dalam perubahan itu. That's why you must make a commitment and your team must make a commitment to be lifelong learners. Ya, itulah sebabnya kita dan juga para pemimpin yang lain harus punya komitmen untuk terus mau belajar. You understand what I'm saying? Anda mengerti? As pastors, we cannot say, I'm now old, I'm the senior pastor, let others study. No, you must also study. Jadi sebagai gembala sidang, kita nggak bisa bilang, udahlah saya mah udah tua, saya udah nggak usah belajar. Enggak, kita sendiri pun masih harus terus belajar. Yeah. So you must make a commitment to be trained, then you must make sure they are trained. Jadi kita sendiri harus terus berada dalam keadaan siap untuk berlatih, sementara mereka juga para pemimpin yang lain juga siap untuk dilatih. Okay, number 9. The 9th commitment is to recognize the contribution of the team and the individuals in the team. Yang ke-9 itu adalah untuk kita bisa mengenali kontribusi apa yang diberikan dari setiap anggota tim. It is very important to recognize the team's contribution. Kita penting sekali untuk bisa menyadari kontribusi dari setiap anggota tim. That means we reward them. Itu artinya kita mesti kasih penghargaan. That means we bless them. Itu artinya kita mesti memberkati mereka.
Like when I see my team working very hard, Ya kayak kalau waktu saya lihat tim saya kerja keras, I will give them a few more off days. saya akan kasih mereka lebih banyak waktu libur, hari libur. Yeah. I can go up to my pastors and say, this week, I stand you down from coming to the office. Ya, saya bisa aja datang sama pendeta-pendeta yang ada di gereja saya dan bilang, oke, minggu ini kamu nggak usah kantor. After every major event, I will give my whole staff a 2-3 days break. Yeah. Ya, I shut down the office. kalau habis acara spesial gitu, acara besar, biasanya saya akan kasih waktu libur untuk 2 atau 3 hari. Because I tell them, thank you for working hard. Thank you for contributing to this change process. Karena saya akan katakan sama mereka, terima kasih ya udah kerja keras, terima kasih untuk berkontribusi terhadap perubahan ini. See, because they need to know that they count. Karena mereka perlu tahu bahwa mereka itu diperhitungkan. Yeah. It's not always financially. Enggak harus selalu secara There keuangan. are many ways to recognize their contribution. There Ada are many banyak- forms of rewards. Banyak cara, ada banyak bentuk penghargaan yang bisa diberikan untuk menunjukkan penghargaan. All right, and the 10th commitment Dan hal yang ke-10 is to celebrate with them. adalah untuk merayakan bersama dengan mereka. We come back to play again. Jadi balik lagi main lagi. Have a celebration. Ya milikilah saat-saat untuk bisa merayakan. When we hit certain mark Ya waktu of kita growth, berhasil mencapai satu target tertentu, when we hit certain mark of breakthrough, waktu kita berhasil buat satu terobosan, I bring the whole office out and we have a time of celebration. saya bawa seluruh orang-orang di kantor gitu untuk kita rayain sama-sama. Yeah, and then we ask the different department to stand and all of us clap and say a few words. You know, just a celebration. Ya, jadi misalnya satu departemen disuruh berdiri dulu, dikasih tepuk tangan, dan ya semua masing-masing akan bergantian seperti itu. Ini adalah satu waktu untuk merayakan. It foster the whole atmosphere Ini and experience. akan terus meningkatkan atmosfer dan pengalaman-pengalaman. And then at the same time, you notice they are now more encouraged and motivated to be involved in the change process. Dan pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa mereka akan lebih terdorong untuk bisa terus terlibat dalam proses perubahan. Amen? Amin. Hallelujah. Hallelujah. 19 more minutes. Masih ada 19 menit. Let me answer a few questions. Saya akan jawab beberapa pertanyaan. So, how to build relationship? Well, I kind of talk about that. Ya tentang bangun hubungan tadi kayaknya udah disinggung. And then he says, members of the team is quite stubborn. I guess, like I mentioned earlier on, if you can clarify the vision, if you can paint a picture, if you can involve people, recognize them, I think people will work with you, follow you. Ya, jadi kalaupun Anda merasa ada orang-orang di tim Anda yang kayaknya keras kepala, kalau saudara bisa jelaskan nilai ini yang tadi udah disebutin, Anda bisa gambarkan dengan jelas masa depannya seperti apa, artinya kita bangun hubungan sama mereka, mereka akhirnya akan ikut sama kita. Okay, there's an interesting question. Ada pertanyaan yang menarik nih. It says if there was a leadership crisis in church and the current senior pastor cannot be considered as a role model, what should we do? Should we confront him? Jadi kalau dibilang gimana kalau ternyata ada krisis kepemimpinan di satu gereja, terus pemimpin atau kepala sidang yang ada itu nggak bisa menjadi teladan yang baik, apakah ini perlu konfrontir? Gitu. I want to say this. Saya mau katakan ini. Unless your senior pastor have sinned against God, Kecuali gembala Anda sudah melakukan satu dosa terhadap Tuhan, then I think you have a place to talk to your pastor. ya baru saat itu saudara bisa ngomong sama gembala. But in a lot of leadership crisis in churches, it's not because of moral failure of the pastor. Ya, tapi biasanya krisis-krisis kepemimpinan yang terjadi itu bukan karena kegagalan moral dari gembala sidang. To me, a lot of it has to do with clash of values, Kalau buat clash saya of sih, preferences. saya biasanya lihat itu adanya pertentangan terhadap nilai atau pertentangan terhadap maunya begini atau maunya begitu. Clash of style. Gaya yang Maybe your berbeda. pastor is very fierce, scold people all the time like me. Bad mouth, good heart. Ya mungkin gembala Anda tuh orangnya tuh gampang negor gitu ya, atau mungkin kayaknya tajam, kejam kayak saya gitu. Tapi mulutnya mungkin kasar tapi hatinya lembut.
Pray for your pastors. Berdoalah untuk gembala sidang Anda. Love them. Kasihi mereka. All right, this question on how do you implement a new culture? How do you make changes? Well, we talk about that already tadi ada yang in udah the 10 commitment. Sebutkan dalam 10 komitmen. What kind of materials are available for discipleship? Well, in our cell model, we have those materials that are available. Ya, materi-materi kalau Anda ada yang perlu, sebenarnya ada materi-materi yang disiapkan untuk sel. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. All right. This question of, is one success dependent on him or herself or to the leader? Well, it's really all of you. It's not just you or the leader. Ya, jadi kalau ada yang nanya juga, sukses itu sebenarnya tergantung sama diri sendiri atau sama pemimpin. Nah, sebenarnya ini ada keterlibatan dari semua pihak, baik Anda maupun pemimpin. Alright, this is an interesting question. How to have the right people? Ya, ini pertanyaannya adalah bagaimana untuk bisa memiliki orang yang tepat. I look at it like a marriage. Saya melihat ini seperti pernikahan. How do you know you married the right partner? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda menikahi orang yang tepat? And the answer is, Dan jawabannya adalah you be the right partner. dengan menjadi pasangan yang tepat. It is not about the other person being the right partner. Jadi bukannya orang itu harus jadi orang yang tepat buat Anda, It's about you being the right partner. tapi justru bagaimana Anda menjadi orang yang tepat buat dia. Yeah. I must be the right husband to my spouse. Saya harus jadi suami yang baik buat istri saya. So what makes a good organization? The people. Jadi apa yang membuat organisasi itu bisa jadi baik itu adalah orang-orangnya. It is the collective gifts that God gave to the house. Itu adalah karunia-karunia yang berbeda yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang ada dalam gereja. Amen? Amin. All right. Okay, this is an interesting question. Ini juga pernah When you menarik. talk about the right people, are you talking about obedient, loyal, smart, and yes men? Ya, kalau Anda bicara tentang orang yang tepat, apakah itu berarti orang yang taat, orang yang setia, orang yang pintar, atau orang yang iya aja sama Bapak asal Bapak senang gitu? I can assure you, my staff are not yes men. Saya bisa pastikan sama Anda, staf saya bukan orang-orang yang main iya kalau sama saya. But we recognize the anointing. Tapi kami mengenali pengurapan itu. We also recognize the responsibility. Kami juga mengenali tanggung jawab. At the end of the day, they will know, okay, this area of decision we cannot make. You have to make because you are senior pastor. But these other areas we are going to make because we are running those areas. Ya, karena pada satu saat akan ada saatnya di mana mereka akan bilang, oh yang ini mah keputusan ini kami nggak bisa ambil, ini harus Anda yang ambil karena Anda gembala sidangnya. Tapi kalau yang lain, oke, kami bisa ambil karena ini adalah bidang kami. Okay. Well, this question I kind of answered it about, if your leader don't want to change and it's not time for change, well, you be patient, you be faithful, and you pray. Ya, tentang ada yang bertanya gimana kalau saya mau berubah tapi pemimpin saya nggak mau berubah, apakah saya harus pergi atau saya harus tinggal, itu saya nggak bisa jawab, tapi Anda harus berdoa tentang hal ini. Okay, this is a question on rotation. Juga ini pertanyaan tentang rotasi. I mentioned about rotation. Tadi kan saya udah sebutin ya Well, let me sebelumnya. just say here, for rotation to take place, the team must be extremely mature. Ya, untuk bisa rotasi itu terjadi, perputaran rotasi itu bisa terjadi, hal yang paling penting untuk terjadi adalah orang-orang di dalamnya harus dewasa. Number two, the church must be prepared for rotation. Dan yang kedua, gerejanya sendiri harus siap terhadap rotasi. What does that mean? Apa yang itu artinya? The church must embrace a change value. Itu artinya bahwa gereja harus bisa merangkul nilai-nilainya. Like take for instance, when Pastor Daudi was senior pastor at the start of the ministry, she was the only preacher. Ya, waktu Pastor Daudi pertama kali jadi gembala sidang, dia tuh pengkhotbah satu-satunya. Then she prepared the congregation for 3 preachers. Dan kemudian dia mempersiapkan supaya semua jemaat siap untuk 3 orang pengkhotbah. But the 3 preachers are quite senior in leadership. Ya, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah cukup senior di kepemimpinan. When I became senior pastor, Waktu saya I jadi gembala had to sidang, prepare the congregation that there will be changes on the pulpit. ya saya harus persiapkan jemaat bahwa akan ada perubahan nih di mimbar. It would be all my pastors preaching. Itu artinya adalah bahwa semua pendeta-pendeta bisa khotbah gantian. So my children pastor will preach.
my youth pastor gets to preach. Jadi gembala anak saya akan khotbah, gembala youth saya juga akan khotbah. So, but the people need to be prepared. Tapi orang-orang mesti I dipersiapkan. need to work through a change process. Saya harus melalui proses untuk I must perubahan. make sure that when I put them up to preach, they will do a good job. Saya harus pastikan bahwa waktu mereka nanti ke depan untuk khotbah, mereka akan khotbah dengan baik. Because I cannot set them up for failure. Karena saya nggak bisa mengirim mereka untuk kemudian mereka gagal. So in the rotation, the congregation must be mature, the team must be mature, and you must ensure that they are well trained so that they are not set up for failure. Ya, jadi untuk bisa ada rotasi ini maka jemaat harus dewasa, para pemimpinnya harus dewasa dan harus ada pelatihan-pelatihan yang dibuat sehingga mereka tidak akan mengalami kegagalan. Okay, I have 10 more minutes. Oke, masih ada 10 menit. Let me try to answer this two at one go. Ya, jadi saya mau coba jawab 2 pertanyaan sekaligus. Because this person say, Pastor, you talk about the church should not be a family, the church should be a military camp. And just now you talk about love them and leave them. Is there a contradiction? Ya, karena tadi kan saya sempat sebutin tentang bagaimana gereja itu harus seperti pelatihan militer. Tapi Anda juga bilang tentang kasih. Apakah ini bukannya satu bertentangan satu sama lain? When I talk about a military camp, I'm talking about a mindset that you and I need to have as pastors. Waktu saya bicara tentang camp militer, maka itu adalah bicara tentang pola pikir, mindset yang harus dimiliki oleh gembala sidang. The Church of Jesus Christ is still a family. Gereja Yesus Kristus Tuhan itu tetap masih adalah merupakan satu keluarga. So we love each other as brothers and sisters. Jadi kita harus saling mengasihi sebagai saudara. But we must be militant in our perspective and attitude. Tapi kita juga dalam waktu yang bersamaan harus juga militan dalam cara pandang kita, dalam sikap kita. We must be militant in sharing the faith. Kita harus militan dalam membagikan iman. That's what I'm talking about. Dan itulah yang saya bicarakan. All right. What is the best strategy to increase church growth? I kind of mentioned earlier on. Really, you got to seek God, and then of course there are many other principles that we can talk about. You know, if you all feel that that's what you guys want. Ya, jadi tentang pertumbuhan gereja juga tadi saya udah sempat sebutin sebelumnya, kita mesti cari Tuhan dan memang ada beberapa metode juga yang bisa dibicarakan kalau saudara memang mau, tapi utamanya adalah cari Tuhan dulu. Now we close with this last question, and then I want us to pray. Ya, kita akan bahas pertanyaan terakhir ini lalu kita akan berdoa. Okay, you want to read this in Bahasa first? Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan pastor tentang konsep perubahan masa kini akan dapat menghancurkan budaya gereja masa lalu. Oleh karena ada beberapa gereja-gereja di luar karismatik yang telah seakan-akan mempatenkan budaya absolut adat istiadat kedaerahan sebagai sebuah warna gereja. Masalahkah hal ini jika gereja dicampur dengan urusan adat istiadat, apakah mereka dapat berkembang? Now, the way to explain this, we must first differentiate between culture and religious practice. Ya, hal yang pertama kita harus bisa pisahkan itu adalah tentang budaya dan praktek-praktek keagamaan. Okay. Our current form of worship Cara penyembahan kita saat ini is actually from the Western world. sebenarnya kan dari budaya barat. Raising hands and all that, it's not a Western world, it's biblical. Ya, tapi kalau ngangkat tangan itu bukannya dari budaya barat, itu secara alkitabiah ada. But there's still a lot of things that we do that comes from the Western world. So we actually taken a Western ethnic culture into our Indonesian and Singapore culture. Ya, jadi memang secara penyembahan kita, gaya-gaya kita itu sebenarnya banyak mengadopsi dari budaya barat gitu. So we need to differentiate this. Dan ini perlu kita untuk bisa bedakan. Actually, the Assemblies of God suffer from advancement because we have embraced an old American constitution and an old American culture. Ya, jadi sidang jemaat Allah sebenarnya mengalami masalah juga antara lain karena kita terlalu merangkul atau menerima semua yang secara
Amerika gitu, gaya Amerika dalam penyembahan. In the old American days Dalam- of the Assemblies of God, ladies cannot have makeup. Zaman dulu, di zaman Amerika waktu dulu gitu, sebenarnya yang terjadi adalah wanita nggak boleh pakai make up. They said to your ladies, no makeup. You must have a covering. Ya, dia akan dikatakan sama wanita-wanita nggak boleh pakai make up, harus bertudung. Men must wear white shirt, black pants, white tie. White socks. Nah, jadi dibilang gini, kalau pria-pria harus pakai kemeja putih, celana hitam, kaos kakinya juga mesti putih. That's American AG. Ya itu sidang jemaat ala Amerika dulu, zaman dulu. American AG. You will not go to the movie, bowling alley, and pool table. Nah, dulu juga dibilangnya nggak boleh ke bioskop, nggak boleh main biliar, nggak boleh main bowling. So we follow. Jadi kita ngikutin. Then they change. Terus mereka They now berubah. start wearing earring. The girls will have makeup, lipstick, nail polish, eyeshadow. Ya, terus mereka berubah, perempuan-perempuan udah mulai pakai anting, mereka udah mulai make upan, pakai lipstick, pakai cat kuku, pakai eyeshadow. All the men pastors change, wear jeans, everything. We're still sweating it out in hot Asia, wearing suit. Ya, para prianya juga, pendeta-pendetanya udah mulai pakai jeans gitu, tapi kita masih mempertahankan gaya zaman dulu, mesti udah panas hareudang gitu ya kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya, tapi tetap mesti pakai jas. Then all the pastors watch all the Hollywood movie and go to the billiard room and go bowling every week. But we Asian continue to follow. Ya, orang-orang yang ada di Amerika sana, mereka udah mulai berubah. Mereka udah nonton ke bioskop, mereka main bowling tiap minggu, mereka main biliar juga bahkan. Tapi kita masih ngikutin pola lama terus nih. So we become irrelevant to the world. Kita malahan mulai jadi nggak sama dengan dunia ini, dalam arti kita udah nggak relevan lagi. The whole world has gone ahead. Padahal dunia ini udah melangkah maju banget. Many new churches comes out and have gone ahead, and we start losing people, young people to those churches. And we ask ourselves why. Ya, gereja-gereja banyak bertumbuh dengan luar biasa, mereka melampaui kita, dan orang-orang muda banyak yang akhirnya ikutan ke gereja-gereja itu, dan kita mulai bertanya, loh kok jemaat saya makin berkurang ya? Kita masih nanya kenapa ya? Because we follow the Assemblies of God Constitution. Karena kita masih ngikutin gereja sidang jemaat Allah zaman dulu. Yeah, serious. So I think we need to ask ourselves, what is religious Jadi saya pikir and what is cultural? kita perlu untuk bertanya lagi kepada diri kita sendiri, apa sih yang hal-hal agamawi itu dan apa sih hal-hal yang budaya? Because culture change. Karena budaya itu terus berubah, That which is religious don't change. tapi keagamaan itu nggak akan berubah. Yeah. I remember in my culture, Dalam budaya saya I'm not a pure Chinese. Saya bukan Cina yang tulen, I'm actually part Melayu saya campuran dengan Melayu. because I'm called a Peranakan. Ya, saya dibilangnya anak peranakan, Yeah. campuran. That's why when I eat, I like Padang because I want it extremely pedas. Ya, No makanya pedas, I don't like. makanya tak suka. saya kalau makan tuh saya senang masakan Padang karena saya suka yang pedas. Kalau nggak pedas saya nggak suka. Both my father's side and my mother's side have got Muslim. I've got Muslim, wear tudong, and my uncles are imam. So Ya. Jadi dari pihak baik pihak papa maupun mama ada keluarga besar yang juga beragama Muslim yang pakai jilbab dan juga ada yang jadi imam. but I'm still Chinese. Tapi ya saya tetap jadi orang During Chinese. Chinese New Year, I must kneel before my parents. Kalau pas Imlek gitu saya mesti tetap sujud di depan orang tua saya. I must kneel before them, give them oranges, let them bless me. Nah, saya mesti berlutut depan orang tua saya, ngasih ke mereka tuh minuman jeruk, terus kemudian mereka akan memberkati saya. Those days, the Western missionary in Singapore said, "You will not bow down before man." Ya, padahal kan para misionaris Barat itu seringkali bilang, kamu nggak boleh menyembah di depan manusia. I tell the missionary, "This is my culture. Saya bilang sama misionaris itu, ini budaya saya. Is it wrong? Apakah ini salah? Am I praying to my parents? No." Kan saya bukannya lagi doa sama orang tua saya. So we have to know the distinction. Jadi kita harus tahu ini perbedaannya. Yeah. So I don't know the culture enough to make a comment. Saya nggak cukup paham budaya apa yang dimaksud, jadi saya mungkin nggak terlalu bisa But I komentar. rather work on a guiding principle.
Tapi saya lebih suka untuk kita akan bisa berjalan dengan prinsip-prinsip yang jelas. And if the ethnic principle involve a spiritual experience, I say no. Jadi kalau ada adat-adat etnik yang melibatkan penyembahan-penyembahan, itu saya akan bilang enggak. But if it's cultural, receive it because that's you. Tapi kalau ini cuma sekedar budaya, terima aja karena itu menunjukkan siapa Anda. Take for instance the Chinese culture. Ya contohnya ini kan budaya Cina ya. When a man and a woman gets married, they have to bow down to the dead ancestors. Ya misalnya kan kalau secara agama atau secara kebudayaan Chinese, begitu mereka menikah, mereka kan harus kayak menghormat kepada leluhur. Is that cultural or is that religious? Itu budaya atau keagamaan? So when you start asking the question, you discover that it is not cultural. It's actually a religious thing. Ya kalau kita teliti hal ini, kita akan tahu bahwa ini bukan cuma sekedar budaya, tapi ini hal yang keagamaan. If it's about superstition and religious, I say no. Ya kalau ini tentang hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal mistik gitu, hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, saya akan bilang enggak. So like in Singapore, we counsel the couples. Jadi kalau di Singapura kami akan konseling pasangan ini. You cannot do this religious thing, and you cannot do this praying to the ancestral tablet because that is a spiritual thing. Jadi kami akan bilang sama pasangan ini, oh kamu nggak bisa ini nih, yang ini mesti nyembah ke meja abu gitu ya, kepada leluhur, nggak boleh kalau yang kayak begini. Because they are bowing so that the ancestor who die will continue to protect them. That is spiritual and superstitious. Ya, jadi karena waktu mereka menghormat ke meja abu itu kan diharapkan mereka akan terus diberkati, dijagain sama leluhur-leluhur. Nah itu udah nggak boleh karena itu udah hal-hal mistik gitu ya. But honoring them by kneeling and serving the tea, that's cultural. You can do it. To the parents. Yeah, to the living parents. Tapi kalau untuk menghormat kepada orang tua yang masih hidup gitu, misalnya ngasih teh, misalnya kalau secara Chinese kan ada kayak teh pai gitu, itu nggak apa-apa karena ini menunjukkan penghormatan, penghargaan kepada mereka. You understand? Anda mengerti ya? So this is a very tough question, but maybe work on this and it may help you. Ya, ini jadi pertanyaannya susah gitu ya, karena kan kurang detail gitu apa yang ditanyakan, tetapi semoga dengan jawaban ini bisa menolong Anda. And where in doubt, there are spiritual leaders from among you, gather them, talk about it, and let the Lord lead you. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang membuat saudara ragu-ragu, lebih baik kan di antara kita semua ada yang orang-orang yang lebih dituakan, yang kita bisa kumpul sama-sama, kita bisa bicarakan hal ini untuk bisa cari jalan keluarnya. Amen? Amin. Let's all stand. Mari kita akan bangkit berdiri. I'd like us to maybe pray for a while. Mari kita akan berdoa untuk sesaat. I have gone past my time. Waktu saya memang udah habis. I want us to join hands and pray for our pastors. Mari kita akan bergandengan tangan dan berdoa untuk gembala sidang kita. Yes. Pray for our pastors. Mari kita akan berdoa untuk gembala sidang kita. Our pastors needs prayer. Gembala-gembala membutuhkan doa. You don't know, friends, but there are fears in the hearts of our pastors. Anda mungkin nggak tahu, tapi ada ketakutan-ketakutan yang ada dalam hati setiap gembala. Reason why sometimes pastors do not make changes is because they're fearful. They're fearful of doing something wrong that will hurt you and the church. That's why they don't do it. Kalaupun ada kesulitan untuk bisa berubah, itu sebenarnya terjadi karena mereka sendiri takut bahwa ini akan menyakiti gereja, menyakiti bahkan Anda juga. The truth is, all pastors wants to see growth. All pastors want to see God doing a powerful thing. Tapi kenyataannya adalah bahwa setiap gembala merindukan untuk adanya perubahan, pertumbuhan terjadi, adanya satu campur tangan Tuhan dinyatakan. But the reality is, they don't know how. Tapi pada kenyataannya mereka cuma kadang nggak tahu gimana caranya. They don't know where to begin. Mereka nggak tahu di mana untuk memulainya. But sometimes the congregation don't understand. Sometimes the other pastoral staff don't understand. Dan kadang jemaat nggak bisa mengerti hal itu. Bahkan kadang pendeta-pendeta yang lain juga sulit untuk memahami hal ini. So your senior pastors needs prayer.
Karena itulah gembala Anda membutuhkan doa Anda. They need your understanding, your patience, your love. Mereka membutuhkan pengertian Anda. Mereka membutuhkan kasih dan dukungan Anda. So let's pray for our senior pastors today. Jadi mari kita berdoa untuk gembala sidang kita. Pray for the churches in the assemblies of God. Berdoa untuk gereja-gereja yang ada, gereja sidang Jemaat Allah yang ada. God will lead them. Biar Tuhan sendiri akan memimpin. God will bring the right people to help them. Tuhan akan membawa orang-orang yang tepat untuk menolong Then mereka. let's pray God gives them courage then to make that change. Sehingga pada akhirnya mereka akan memiliki keberanian untuk bisa mengadakan perubahan itu terjadi. Oh, thank you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Father, today with hands joined, we pray for the pastors in the assemblies of God. Tuhan, saat ini dengan tangan yang bergandengan kami sama-sama berdoa untuk gembala-gembala sidang yang ada. We commit the churches of the assemblies of God in Indonesia. Kami mau mengkomitkan Tuhan gereja-gereja sidang Jemaat Allah yang ada di Indonesia. Oh, Spirit of God, bless our pastors. Oh, Roh Kudus, berkati gembala-gembala sidang kami. Oh, Spirit of God, meet our pastors. Oh, Roh Kudus, berjumpalah dengan gembala sidang kami. In their times of prayer and reading the word, oh, reveal yourself to them. Sementara mereka berdoa dan mereka menekuni firman-Mu, biarlah Engkau akan nyatakan diri-Mu buat mereka. Oh God, reignite the vision that you've planted in their hearts. Oh Tuhan, terus tanamkan visi yang daripada Tuhan itu dalam hati mereka. Heal the broken dreams in their hearts. Pulihkan Tuhan impian-impian yang mungkin patah dalam hati mereka. Oh God, do a powerful work tonight. Oh Tuhan, nyatakan pekerjaan-Mu malam ini. Lord, I pray for the pastoral staff, the administrative staff, and the leadership of the church. Tuhan, aku juga berdoa untuk staf pastoral, untuk tim administrasi, untuk yang para pemimpin lainnya Tuhan yang ada di gereja. Lord, bless them. Tuhan berkati mereka. Help them to love their pastor, to pray for their pastor. Tolong bantu mereka Tuhan untuk bisa berdoa, untuk bisa menolong gembala sidang mereka Help Tuhan. them to appreciate their pastor. Tolong mereka untuk menghargai gembala sidang mereka. And I pray, Father, that you will help them be a strong team. Dan Tuhan, aku berdoa supaya mereka bisa menjadi tim yang kuat. And then, Lord, help them through the journey of change for your glory. Dan Tuhan, biarlah perubahan itu akan terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. I pray, Father, you will bring the right men and women into our pastor's life to help the pastors make those changes. Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan membawa para pria dan wanita yang tepat ke dalam kehidupan gembala-gembala sidang kami Tuhan, sehingga mereka bisa mewujudkan perubahan itu. Thank you, Lord, for giving me this opportunity to share with them today. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini aku bisa berbagi dengan mereka saat ini. I pray that every word that's been spoken will be blessed by you, that it will germinate and bring forth much fruits. Tuhan, aku berdoa biar setiap kata-kata yang sudah diucapkan itu akan bisa sampai kepada hati setiap orang yang hadir, dan itu akan bisa menghasilkan buah-buah Tuhan. So Father, I commit everyone into your hand. Dan aku menyerahkan setiap orang ke dalam tangan-Mu. I speak your choice blessing to come on them. Biarlah Tuhan, berkat-Mu itu akan dicurahkan atas setiap mereka. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Thank you. God bless you. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali, nanti Pastor Janus akan